Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Semuanya masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar ya tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak, coba sekarang dilihat buku kalian. Di situ ada sebuah bacaan yang menceritakan tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, Ibu akan membacakan bacaan tersebut. Jadi, anak-anak tolong disimak ya. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila juga telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertamagama karangan dari Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi, yaitu 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI. Nah, anak-anak, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada beberapa usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya ada Profesor Dr. Mr. Soepomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada Ir Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada internasionalisme,
Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian untuk memberikan pada 5 dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya kita sebut dengan PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini sudah dimengerti ya anak-anak? Dari bacaan yang ibu baca tersebut ada pertanyaan? Jika tidak ada, ibu akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu akhiri, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada perkataan ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.